Shalom, bertemu lagi dalam pembelajaran agama Kristen dan budi pekerti. Kita sampai pada pembelajaran 4, tema mengasihi dan menghasilkan perubahan. Sumber bacaan Lukas 15 ayat 21 sampai 24, Yohanes 3 ayat 16 dan Roma 12 ayat 9 sampai 21. Pengertian kasih. Kasih adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Perasaan ini akan timbul apabila manusia tersebut mempunyai rasa memiliki dan menyayangi. Kasih juga bisa dikatakan hubungan keterkaitan antara manusia tersebut dengan sesuatu. Kasih bisa bermakna luas, bukan hanya antara manusia dengan manusia, tetapi juga antara Tuhan dengan manusia. Dan dengan adanya rasa kasih tersebut, manusia bisa mempunyai tujuan hidup yang akan diperjuangkan. Kasih adalah suatu perasaan, tetapi kasih berbeda dengan cinta. Kasih lebih bersifat rasa kepedulian seorang insan tanpa ingin meminta imbalan atas apa yang telah dilakukan untuk yang dikasihinya. Oleh karena itu, setiap insan mau diri mereka disayangi. Karena dengan rasa sayang, setiap insan dapat merasakan kebahagiaan yang hakiki. Apabila setiap sifat kasih sayang mulai luntur dan sifat dendam, kebenciannya lebih besar, maka akan menjanjikan kehancuran kepada suatu bangsa atau masyarakat. Kata kasih dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Baru terdapat 4 kata yang apabila diterjemahkan menjadi berarti kasih. Keempat kata itu ialah agape, philia, storge, dan eros. Memang menurut bahasa Yunani ada 4 kata untuk kata kasih atau cinta. Agape. Kata agape menunjuk pada kasih yang sifatnya tulus, tidak mengharapkan balas jasa, kasih yang tidak bersyarat. Kasih agape adalah kasih yang rela mengorbankan dirinya bagi orang yang dikasihi. Rasul Paulus menjabarkan arti kasih agape ini dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 sebagai berikut. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi pada dasarnya kasih agape bukan sekedar sebuah gerakan hati yang lahir dari perasaan. Sebaliknya, kasih agape adalah gerakan kehendak, pilihan yang sengaja dilakukan. Itulah sebabnya Tuhan dapat memerintahkan kita untuk mengasihi musuh kita. Dia tidak memerintahkan kita untuk memiliki perasaan yang baik terhadap musuh kita, tetapi untuk bertindak di dalam cara yang penuh kasih terhadap mereka. Philia. Philia adalah kasih persahabatan atau kasih persaudaraan. Kasih ini terbatas pada hubungan sahabat dan sifatnya bersyarat, yaitu akan mengasihi apabila dikasihi, menghormati apabila dihormati. Philia adalah kasih persahabatan yang sering dipakai untuk menggambarkan kasih antara Kristus dan para muridnya. Kata ketiga untuk kasih yang perlu diteliti adalah phileo, yang berarti memiliki minat yang spesial kepada seseorang atau sesuatu, seringkali dengan fokus kepada kerjasama yang dekat. Memiliki kasih sayang seperti memandang seseorang sebagai sahabat. Nah, mungkin menolong jika phileo tidak pernah diterjemahkan sebagai kasih dalam Perjanjian Baru, karena kata ini menunjuk kepada perasaan suka yang kuat dan atau persahabatan yang kuat. Tentu saja kita melihat bagaimana phileo diterjemahkan sebagai kasih karena di dalam budaya modern kita
kita berkata kita mengasihi hal-hal yang sangat kita gemari. Kata phileo menyiratkan hubungan emosional yang kuat, oleh sebab itu dipakai sebagai kasih atau persahabatan yang dalam antara sahabat. Anda dapat agape musuh Anda, tetapi Anda tidak dapat phileo mereka. Yang ketiga adalah storge. Storge adalah kasih yang timbul karena adanya ikatan keluarga, misalnya seorang anak kepada orang tua, kakak kepada adik, dan sebagainya. Kasih ini terbatas pada lingkungan keluarga sehingga bersifat eksklusif, tertutup untuk kalangan sendiri, dan menutup kemungkinan untuk mengasihi anggota kelompok yang lain. Storge yaitu kasih dan sayang yang muncul secara alamiah antara orang tua dan anak-anak. Dapat muncul di antara saudara kandung dan muncul di antara suami dan istri dalam pernikahan yang baik. Dalam Roma 12 ayat 10 dengan kata philostorgos yang merupakan gabungan antara philos dan storge, Roma 12 ayat 10 adalah ayat yang sangat penting mengarahkan kita untuk mengasihi dan saling berbuat baik. Jika seseorang ingin memiliki kehidupan Kristen yang baik, taat kepada suara Tuhan, dan memiliki persekutuan yang kuat dengan orang Kristen lain, dia perlu melatih ketiga jenis kasih ini. Dan keempat adalah eros. Eros adalah kasih yang bersumber pada daya tarik seksual kepada jenis kelamin yang berbeda. Puncak dari kasih eros adalah hubungan seksual antara pria dan wanita dalam ikatan pernikahan. Pada prinsipnya, kasih eros adalah baik sebab Allah sendiri yang memberikannya. Eros bukan sesuatu yang najis, tetapi kasih eros dapat menjadi sumber dosa apabila dilepaskan dari prinsip-prinsip iman kepada Allah. Buah roh kasih yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 menunjuk kepada kasih yang agape, kasih yang tidak terbatas pada kelompok tertentu tetapi merangkul semua kelompok. Kata Yunani untuk kasih adalah eros, yaitu artinya kasih seksual atau hasrat kasih. Kita dapat mengenal bahasa Inggris seperti erotik. Ketika eros dipakai sebagai kata benda, itu menunjuk kepada dewa kasih Yunani. Demikian pembelajaran hari ini. Selamat belajar, salam sehat dan tetap semangat, Tuhan memberkati.